وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita menajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mengenengahkan bab terkait tentang ijlalul kabir, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Maka pada kesempatan ini kita melangkah kepada bab selanjutnya yang masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Setelah Imam Al-Bukhari menukilkan dan menengahkan hadis tentang anjuran memuliakan orang yang lebih tua, maka pada bab berikutnya Imam Al-Bukhari meletakkan bab di antara cara memuliakan orang yang lebih tua, yaitu ketika kita berada di dalam satu majlis, maka dahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara atau bertanya. Ini salah satu adab dan etika dalam rangka kita memuliakan orang yang lebih tua. Makanya Imam Al-Bukhari meletakkan pada bab yang ada di hadapan kita, yaitu bab yabda'ul kabir bil kalami was su'al. Bab yang menjelaskan tentang yang lebih tua lebih dahulu berbicara atau bertanya. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengenengahkan sebuah riwayat dengan sanadnya sampai kepada Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Khathmah, di mana Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Khathmah menceritakan anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar, di mana diceritakan oleh Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Khathmah bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ibni Mas'ud ataya Khaybar. Abdullah dan Muhayyisah ini pergi ke Khaybar. Khaybar ini salah satu nama daerah, nama tempat, berjarak sekitar 120 km dari kota Madinah. Satu negeri yang sampai hari ini sangat ma'ruf, satu daerah dan kota yang dinamakan dengan Khaybar. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka sebagaimana yang mungkin pernah kita dengar, mungkin pernah kita baca dan telah juga kita jelaskan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di kota Madinah itu tinggal dua suku Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Berdampingan dengan Bani Aus dan Bani Khazraj ini, yaitu suku Arab ini, tinggal juga tiga suku besar Yahudi. Tinggal
tiga suku besar Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ada tiga suku dari bangsa Yahudi. Juga pernah kita jelaskan kenapa sampai orang-orang Yahudi ini menetap di Madinah bahkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka mendapatkan di kitab mereka bahwasanya akan diutus seorang nabi, dan nabi itu akan menempati daerah yang ciri-ciri geografisnya mereka temukan itu di kota Madinah. Makanya mereka mulai berangsur-angsur pindah ke tempat, ke daerah, sambil menunggu kedatangan seorang nabi yang disebutkan di dalam kitab mereka ini. Makanya mereka kemudian beranak pinak, berkembang biak di kota Madinah. Sampai Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Maka selain dua suku Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, yang kemudian setelah mereka beriman melebur seolah-olah menjadi satu, sementara mereka selama ini di masa jahiliyah antara Bani Aus dan Bani Khazraj terjadi permusuhan yang sangat mendalam. Tapi kemudian dipersatukan dengan ikatan iman oleh Nabi SAW, maka jurang pemisah yang selama ini memisahkan antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang sangat mendalam. Bahkan disebutkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wanita Aus itu tidak akan mau menerima pinangan lelaki Khazraj. Bahkan jangankan untuk menikah. Terjadinya pernikahan antara dua suku yang berselisih ini, berjual beli saja mereka tidak mau. Bani Aus takkan sudi dia menjual ke Bani Khazraj. Begitu juga sebaliknya. Tapi datang Islam dan Nabi SAW mempersatukan mereka, mengikat mereka dengan tali iman, maka seolah-olah kalaulah bukan karena nasab, nyaris ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa membedakan mana Bani Aus dan Bani Khazraj. Karena mereka telah dipersatukan oleh Nabi SAW dalam iman, sehingga yang kita tahu di kota Madinah itu hanya satu kaum yang kemudian dikenal disebut dengan kaum Ansar. Padahal mereka dahulunya di masa jahiliyah mereka adalah dua suku Arab yang berperang, berselisih. Namun kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW, diikat oleh Nabi SAW dengan tali iman, sehingga itulah yang kita kenal di dalam sejarah. Maka di samping Bani Aus dan Bani Khazraj tinggal tiga suku besar Yahudi. Sampai setelah Nabi SAW hijrah, terjadilah apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian bagaimana orang-orang Yahudi tersebut setelah mereka menolak dari apa yang mereka cari selama ini, dan ternyata Nabi yang mereka tunggu itu bukan dari bangsa mereka, bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab. Maka mereka tidak mau mengikuti Rasul SAW, dan mereka tetap dalam kekufuran mereka, dalam keyahudian mereka. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadi beberapa kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut terhadap kaum muslimin. Ya, terjadi penindasan, ya, perbuatan yang tidak baik terhadap kaum muslimin, sampai akhirnya mereka diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Dan hal ini berujung kepada sebab kenapa kemudian Nabi SAW ingin memerangi orang-orang Yahudi ini, karena mereka disebutkan di dalam sejarah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tinggal di satu wilayah dari kota Madinah. Kalau ibu-ibu bayangkan di kota Madinah, jika kita berada di Masjid Nabawi, ibu bayangkan pekarangan Masjid Nabawi.
sebelah kiri depan arah kiblat itu adalah perkuburan Baqi'. Jadi Masjid Nabawi kalau kita menghadap ke kiblat, sebelah kiri depan itu adalah perkuburan Baqi'. Setelah pagar Baqi' yang paling jauh dari Masjid Nabi, di situ ada jalan. Nah, seberang jalan itu sekira-kira daerah itulah kampung orang-orang Yahudi ini. Yang sekarang daerah itu atau wilayah itu disebut dengan Awali. Nah, dahulunya sekitar daerah itulah mereka. Jadi antara kampung mereka dengan Madinah yang posisi Masjid Nabawi hari ini, maka antara mereka dengan Madinah itu adalah Baqi'. Maka mereka sangat dekat sekali. Saking lamanya mereka bercokol di daerah itu, mereka punya pasar sendiri, mereka punya kampung sendiri, mereka punya pasar sendiri. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari ada seorang wanita muslimah berbelanja ke pasar mereka, ke daerah itu. Yang mereka ada di pasar tersebut, di kampung mereka, di daerah mereka. Ketika ada seorang wanita yang datang ke pasar Yahudi tersebut, lalu kemudian dia memilih barang yang akan dia beli sambil berjongkok. Sambil berjongkok dia memilih melihat barang yang akan dia beli yang digelar di bawah. Lalu tiba-tiba tanpa disadari oleh wanita tersebut, ada seorang lelaki Yahudi yang ingin mempermalukan wanita tersebut. Maka dia ambil ujung bawah dari baju wanita ini, dia angkat ke atas pelan-pelan tanpa disadari oleh wanita tersebut. Lalu dia jepitkan ke kepala wanita ini. Artinya, baju yang tadi dia pakai menutupi sekujur tubuhnya, ketika ujung bawahnya diangkat sampai ke kepalanya tanpa dia sadari, otomatis ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika wanita ini berdiri, otomatis tentu akan tersingkap setengah dari badannya. Maka wanita ini tidak sadar karena asyiknya dia memilih barang yang akan dia beli, kemudian dia berdiri. Maka kejadian itu membuat malunya wanita muslimah tadi, dan orang-orang sepasar itu mentertawakannya. Melihat kejadian ini, ada seorang pemuda muslim, lalu dia marah kepada orang yang telah berbuat tidak baik kepada seorang wanita muslimah ini. Lalu dia bela wanita muslimah ini dan dia bunuh Yahudi tersebut. Karena dia berada di kampung Yahudi, di tengah-tengah orang Yahudi, maka ketika pemuda ini membunuh pelaku atau Yahudi yang melakukan mempermalukan wanita itu, maka dia pun dikeroyok dan dia dibunuh. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi menyiapkan pasukannya, lalu kemudian Nabi memerintahkan pasukannya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, untuk menyerang kaum Yahudi tersebut atas keburukan yang telah mereka lakukan. Walaupun masih banyak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, perilaku-perilaku yang mereka perbuat untuk menganiaya, menzalimi, menjahati, mempermalukan, apapun. Sebagaimana yang firmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara", di mana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian, kata Allah di dalam Al-Quran. Makanya kemudian setelah kejadian ini, Nabi SAW ingin menyerang mereka. Nah, sebelum Nabi dan pasukannya sampai ke daerah mereka ini, itulah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana mereka, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lari. Mereka lari dari rumah mereka setelah mereka merusak rumah mereka. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yukhribuna buyutahum. Sebelum mereka lari tersebut, mereka merusak rumah mereka agar tidak dapat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka larilah mereka, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka lari semuanya, dan tujuan mereka lari ini, mereka lari ke daerah Khaybar. Mereka lari ke daerah Khaybar. Dan akhirnya tidak terjadi peperangan, karena mereka telah meninggalkan tempat sebelum Nabi dan pasukannya sampai di daerah mereka tersebut. Maka mereka lari ke Khaybar. Mulai dari sana, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
maka mereka tinggal di Khaybar. Menjadi kampung mereka juga di daerah Khaybar. Dan daerah Khaybar ini, ibu-ibu, itu adalah daerah yang sangat cukup dikatakan daerah yang subur, ya. Banyak juga tumbuh-tumbuhan, termasuk juga kurma di Khaybar tersebut. Otomatis banyak tumbuhan dan otomatis juga banyak peternakan. Nah, di sanalah orang-orang Yahudi ini tinggal. Lalu kemudian, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, diceritakan di dalam riwayat ini bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Abdullah dan Muhayyisah bin Mas'ud, mereka pergi ke Khaybar tadi, yaitu untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, permusuhan, sengketa orang-orang Yahudi dan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin. Maka ketika Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud mencari nafkah dan pergi bekerja ke Khaybar tersebut, sampailah mereka di sana. Fatafarraqa fin nakhli. Lalu mereka di sana, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka berpisah, tidak bersama. Mereka sama-sama pergi ke Khaybar, tapi kemudian mereka berpisah bekerja di kebun yang berbeda. Faqutila Abdullah bin Sahal. Tiba-tiba ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang mendapatkan Abdullah bin Sahal terbunuh. Abdullah bin Sahal meninggal dunia. Faja'a Abdurrahman bin Sahal wa Khuwayyisah wa Muhayyisah ibna Mas'ud. Lalu kemudian setelah kejadian itu, ibu, Abdullah bin Sahal didapati meninggal dunia, terbunuh. Ya, dan dia berada di basis Yahudi. Maka datanglah saudara Abdullah yang bernama Abdurrahman, ya, wa Khuwayyisah wa Muhayyisah ibna Mas'ud. Maka Muhayyisah dan saudaranya Khuwayyisah, mereka bertiga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu. Fatakallamu fi amri sahibihim. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi pada saudara mereka, di mana Abdullah terbunuh. Fabada'a Abdurrahman, artinya ibu, tiga orang ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sana yang mulai berbicara adalah Abdurrahman, saudaranya Abdullah. Saudaranya Abdullah yang terbunuh. Wa kana asgharal qaum, dan dia adalah yang paling kecil. Abdurrahman ini yang paling muda. Ya, bisa terbayang ibu, tiga orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi pada Abdullah bin Sahal. Tapi yang mulai berbicara, yang membuka pembicaraan Abdurrahman, sementara dia adalah yang paling muda, yang paling kecil. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman, kabbiril kubra. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Yahya, salah seorang rawi dari hadis ini, liyal kalamal akbar. Nabi SAW, maksud Nabi kabbiril kubra artinya apa? Maksudnya dahulukan yang lebih tua berbicara. Itu maksud ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Abdurrahman yang mulai berbicara ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita fahami, bahwasanya salah satu langkah ketika kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua adalah memberikan kesempatan kepada yang lebih tua untuk berbicara.
Bahkan Ibu, di dalam satu riwayat ketika di satu majelis disebutkan Abdullah ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi SAW yang masih kecil. Dia sering bersama Nabi SAW dan duduk bersama ayahnya Umar dan juga sahabat Nabi SAW yang tua, yaitu Abu Bakar. Nah, pernah di satu majelis Nabi SAW memberikan pertanyaan. Nabi SAW ini disebutkan dalam satu hadis yang sahih, ya, di mana Ibnu Umar ini hadir di majelis bersama Rasulullah, dan di sana ada ayahnya dan di sana ada Abu Bakar, yaitu sahabat-sahabat yang tua. Sementara dia, Abdullah ibnu Umar ini adalah sigharus sahabah, yaitu sahabat yang masih kecil. Nah, satu hari Nabi SAW, Ibu, Nabi mengajukan pertanyaan. Ya, apa kata Nabi SAW? Nabi mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Sebutkan kepadaku satu pohon, kata Nabi, yang Allah umpamakan pohon ini seperti perumpamaan seorang muslim. Nabi biasa, Ibu, memberikan pertanyaan, ngetes seperti itu para sahabatnya. Ya, lalu kata Nabi SAW, diuraikan oleh Nabi, sebutkan pohon ini, gitu. Ya, lalu di sana Abdullah ibnu Umar, di dalam hatinya dia sudah menemukan jawaban. Dia sudah menemukan jawaban. Tapi karena tidak ada yang menjawab, dia sudah memikirkan, Ibu. Dia dapat jawabannya. Nah, tapi dia tidak menjawab karena di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Karena tidak ada yang menjawab, dijawab oleh Nabi SAW. Pohon yang diumpamakan oleh Allah bahwasanya pohon itu sama dengan perumpamaan seorang muslim yang memberikan tu'ti ukulaha kullahin, yang memberikan manfaat setiap saat kepada manusia. Ya, maka Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar tahu jawabannya, bahwasanya pohon yang dimaksudkan oleh Nabi di situ adalah pohon kurma. Karena semuanya bermanfaat, ya, buahnya dikonsumsi, dimakan oleh orang. Makanya dia sudah mendapatkan jawabannya. Tapi karena tidak ada yang menjawab, Nabi kemudian menjelaskan. Kata Nabi SAW, pohon yang aku maksudkan, kata Nabi SAW, adalah pohon kurma. Lalu selesai majelis itu, Ibu. Maka bubarlah majelis itu, keluarlah Abdullah ibnu Umar dengan ayahnya Umar ibn Khattab. Biasa, Ibu, anak-anak ketika sudah di luar, ketika sudah pergi, dia cerita ke ayahnya. Ya, aku sebenarnya Nabi tanya tadi, aku tahu jawabannya. Aku akan menjawab seperti yang Nabi jelaskan itu, yaitu pohon kurma. Apa kata ayahnya? Kenapa? Enggak dijawab. Kenapa enggak tunjuk tangan tadi? Kalau ditanya Nabi begitu, kamu tunjuk tangan, kamu jawab, kan ayah senang, bangga ayah. Nah, kata Umar ibn Khattab. Apa kata Abdullah ibnu Umar, Ibu? Lihat hasil didikan madrasah Nabi SAW. Apa dia kata? Dia jawab. Dia katakan kepada ayahnya, aku tahu tadi jawabannya. Ketika Nabi tanya, aku sudah mikirkan. Dan itu yang akan aku jawab. Tapi aku menghargai ayah dan Abu Bakar. Aku menghargai ayah dan Abu Bakar. Ya. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika Abdurrahman bin Sahal dalam majlis itu mulai berbicara, menceritakan apa yang dia ceritakan. Lalu apa kata Nabi SAW? Kabbiril kubra. Biarkan yang lebih tua berbicara. Fatakallamu fi amri sahibihim. Barulah mulai, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah mulai kemudian yang lain mereka menceritakan, menengahkan kepada Nabi SAW kejadian yang dialami oleh Abdurrahman bin Sahal ketika dia pergi bersama Muhayyisah ibnu Mas'ud ke Khaybar, lalu kemudian di sana Abdullah bin Sahal terbunuh. Otomatis ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengadukan permasalahan ini bahwasanya karena Abdullah ibnu Sahal terbunuh di Khaybar,
secara Khaybar itu adalah basisnya orang-orang Yahudi, dan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang menggambarkan dan menunjukkan kebencian orang-orang Yahudi. Ibu kaitkan tadi dengan apa yang ada dalam hati mereka, lalu kemudian mereka terusir dari kampung negeri mereka yang sudah lama mereka bercokol di sana. Mereka memulai kehidupan yang baru di Khaybar, ya. Otomatis ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Abdullah ibnu Sahal ini terbunuh di Khaybar, kira-kira siapa pelakunya, ibu? Ya, asumsi, kita akan berasumsi bahwasanya pelakunya adalah Yahudi. Fatakallamu fi amri sahibihim. Lalu kemudian mereka menceritakan itu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atastahiquna qatilakum. Kata Nabi SAW, apakah kalian menuntut hak saudara kalian yang terbunuh? Nabi SAW mengklarifikasi kepada mereka yang bercerita ini. Maksud kalian menceritakan ini, apakah kalian ingin menuntut hak saudara kalian yang terbunuh? Au qala sahibikum, ya, saudara kalian yaitu Abdullah bin Sahal ini, bi aimani khamsina minkum, ya, apakah kalian menuntut hak saudara kalian yang terbunuh? Di mana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syariat agama kita, apabila seorang dibunuh, maka haknya apa, ibu? Qisas. Haknya adalah qisas, yaitu menuntut orang yang membunuh untuk dibunuh. Ini hak orang yang terbunuh, ya. Tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka misalnya menuntut untuk dilakukan qisas, nyawa dibayar dengan nyawa, ya. Ketika mereka tidak menuntut, artinya hak orang yang terbunuh, yaitu qisas. Ini pertama. Hak yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang membunuh boleh tidak diqisas dengan catatan apabila dia membayar diyah, denda. Apa dendanya? Yaitu denda 100 ekor onta. Ya. Kalau seandainya keluarga korban tidak memaafkan, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi, yang paling mulia, keluarga korban memaafkan. Artinya mereka tidak menuntut hak korban. Lalu mereka juga punya hak. Kalau mereka tidak memaafkan, mereka boleh menuntut hak untuk diqisas. Kalau tidak diqisas, maka pelaku dituntut untuk membayar denda, diyah, yaitu 100 ekor onta. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka menuntut hak saudara mereka yang terbunuh ini, ketika mereka menuntut hak saudara mereka yang terbunuh ini, anggaplah mereka menuntut hak qisas. Pertanyaannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang akan diqisas? Tahukah mereka siapa yang membunuh? Mereka hanya menduga-duga. Karena apa? Karena telah terjadi perselisihan. Karena antara mereka ada perseteruan. Sehingga asumsi siapapun itu, ketika orang yang berseteru dengan kita, dia terbunuh, dia menjadi korban, maka tentu ibu pelaku tertuduh utama adalah orang yang berseteru dengannya. Dan itu dia berada di tengah-tengah orang Yahudi. Makanya kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka dipertanyakan oleh Nabi SAW, apakah kalian menuntut hak saudara kalian yang terbunuh ini? Ya, maka siapa yang akan diqisas? Karena mereka tidak tahu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa pelakunya. Bagaimana dengan
tuntutan mereka ini. Kalau seandainya mereka ingin qisas misalnya, kalau seandainya mereka ingin saudara mereka yang terbunuh ini diqisas, siapa yang akan diqisas? Mereka tidak tahu siapa pelakunya. Yang pasti dia terbunuh di tengah-tengah orang-orang Yahudi ini. Makanya kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka di dalam perihal hukum, apabila orang yang mendakwa, orang yang mengatakan, artinya mereka di pihak korban, mereka yang mengadukan, ya, yang menggugat masalah ini, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaidahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kaidahnya dalam hukum bahwasanya bukti-bukti itu harus diajukan oleh pendakwa. Artinya mereka mengadu ke, anggaplah Nabi sebagai hakim. Ya, mereka mengadukan, ya Rasulullah, saudara kami dibunuh. Siapa pelakunya? Si fulan. Apa buktinya? Maka pendakwa, orang yang mendakwa mengangkat kasus ini, dia harus mendatangi laporannya itu harus dengan apa ibu? Bukti-bukti. Jika seandainya ada bukti, maka hakim akan memutuskan berdasarkan bukti tersebut. Nah, sementara ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kan tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti. Yang pasti mereka mendapatkan saudara mereka yaitu Abdullah terbunuh di Khaybar tersebut. Makanya kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan, bertanya kepada mereka, kepada Abdurrahman, kepada kedua anak Mas'ud yang datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, karena tidak ada bukti, Nabi mengatakan, atastahiquna qatilakum bi aimani khamsina minkum. Kumpulkan 50 orang untuk bersumpah. Kenapa ibu? Karena yang didakwa di sini adalah orang yang tidak bisa dibuktikan siapa pelakunya. Maka langkahnya, karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti, langkahnya adalah orang yang mendakwa, si pendakwa, maka dia harus bersumpah 50 kali sumpah. Mesti bersumpah. Ya. Sehingga karena apa ibu? Karena langkah pertama mereka harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang si pendakwa, si pelapor ini mesti mendatangkan apa ibu? Bukti. Nah, kalau tidak ada bukti, maka mereka bersumpah. Lalu kata Nabi SAW, bi aimani khamsina minkum. Kumpulkan mereka ada 50 orang untuk bersumpah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjelaskan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya tidak ada 50 orang misalnya, kalau tidak ada 50 orang, mungkin mereka hanya 10 orang, anggap begitu. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing orang ini bersumpah 5 kali, sehingga pas menjadi 50. Jadi begitu. Kalau seandainya mereka cuma 5 orang, maka masing-masing mereka bersumpah 10 kali. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, sumpah ini tidak main-main. Ya. Maka apabila mereka bersumpah 50 kali sumpah, maka ini baru dari sisi siapa ibu? Dari sisi pendakwa. Nah, bagaimana terdakwa? Kalau seandainya mereka mendatangkan bukti, lalu hakim akan bertanya kepada siapa? Terdakwa. Bagaimana ini buktinya? Kalau mereka mengiyakan, selesai masalah. Kalau mereka mengakui, selesai masalah, dijatuhkan hukuman qisas. Tapi permasalahannya akan panjang perkara ketika apa ibu? Ketika yang didakwa juga mengingkari. Ketika yang didakwa dia ingkari, nggak ada.
Tak ada kami melakukan itu. Bukan kami yang melakukan. Apa buktinya? Dia akan menuntut bukti. Kalau masing-masing ibu ngotot, maka barulah beralih kepada sumpah tadi. Ini tidak ada bukti misalnya. Atau mereka tidak ada bukti, mereka bersumpah. Ini kemungkinan pertama, langkah pertama mereka mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, mereka dukung dakwaannya itu dengan sumpah. 50 kali sumpah. Nah, kalau setelah mereka bersumpah, ini diam, ini tidak mengingkari, berarti dijalankan qisas. Nah, permasalahannya akan panjang perkara bila yang didakwa juga apa? Membela diri. Dia mengingkari. Maka mereka juga diminta untuk apa, Ibu? Bersumpah. Nah, ini jenjang prosesnya. Maka ketika Nabi SAW mempertanyakan kepada mereka, apakah kalian siap bersumpah 50 kali sumpah? Apa kata mereka? Fatubarri'ukum yahud bi aimani khamsina minhum. Ya? Bukan. Ketika diminta oleh Nabi SAW mereka bersumpah, apa kata mereka? Ya Rasulullah, amrun lam narahu. Ya Rasulullah, kami tidak apa? Kami tidak melihat, kami tidak menyaksikan. Gimana kami mau bersumpah? Ya? Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak punya bukti. Mereka juga tidak melihat bagaimana kejadiannya. Yang pasti Abdullah bin Sahal mati di Khaybar ini, di tengah-tengah orang Yahudi ini. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang datang kepada Nabi SAW ini tidak berani untuk apa, Ibu? Tidak berani untuk bersumpah. Mereka tidak punya bukti. Dituntut oleh Nabi bersumpah 50 kali sumpah. Mereka tidak berani. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, amrun lam narahu. Ya, kami tidak melihatnya, kami nggak tahu. Lalu kata Nabi SAW, fatubarri'ukum yahud bi aimani khamsina minhum. Ya, kata Nabi SAW, lalu bagaimana? Apakah kalian akan lepaskan perkara ini bila orang-orang Yahudi dituntut juga untuk, misalnya dikatakan Yahudi yang membunuh, orang Yahudi mengingkari, ya, lalu mereka disuruh untuk bersumpah. Ketika 50 orang Yahudi mau bersumpah, mereka bersumpah, demi Allah kami tidak membunuhnya. Nah, apakah kalian akan lepaskan menguap perkara ini begitu saja bila mana 50 orang Yahudi bersedia bersumpah bahwasanya bukan mereka yang melakukan? Apa kata para sahabat ini? Qalu, ya Rasulullah, qaumun kuffar. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu adalah orang apa? Kafir. Orang Yahudi itu adalah orang kafir. Kira-kira ibu, ketika para sahabat ini mengadukan kasus saudara mereka yang terbunuh, disuruh oleh Nabi karena tidak ada bukti, disuruh oleh Nabi bersumpah 50 kali sumpah, mereka tidak berani bersumpah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Maka langkah berikutnya adalah meminta terdakwa, yaitu orang-orang Yahudi ini untuk apa, Ibu? Untuk bersumpah. Meminta orang-orang Yahudi ini untuk bersumpah. Nah, kira-kira kalau diminta mereka untuk bersumpah, kalau kalian bukan pelakunya, mau tidak kalian bersumpah? Jangankan 50 sumpah ini, 500 sumpah enteng bagi mereka. Nah, kalau mereka bersumpah bebas, habis masalah ini, kata Nabi SAW. Kalian tidak mendapatkan hak saudara kalian dengan urutan tadi, Ibu, ya, yang pasti kisos tidak bisa. Mereka bersumpah pun mereka bebas daripada membayar dia. Nah, apa siap tidak kalian, kata Nabi SAW? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang Yahudi itu kafir. Gampang saja bagi mereka untuk bersumpah. Mereka enggak takut. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, faraddahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibalihi. Ya. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka pun pesimis. Kalau dituntut orang Yahudi ini bersumpah, pasti mereka mau bersumpah karena mereka orang kafir, tidak takut kepada Allah. Nah, setelah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya
fawaddahumun Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW yang membayarkan diah untuk Abdullah bin Sahal ini. Min qibalihi, dari harta Nabi sendiri. Tidak tanggung-tanggung ibu. 100 ekor onta dibayar oleh Nabi SAW. Ya, artinya perkara ini ditutup, tidak dilanjutkan. Lalu kemudian Nabi yang membayar fidyahnya, diahnya. Nabi SAW yang membayar diahnya 100 ekor onta. Min qibalihi, dari pribadi Nabi SAW. Qala Sahal, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang meriwayatkan ini, fa adraktu naqatan min tilkal ibil. Apa kata Sahal? Sahal yang menceritakan ini, dia mengatakan, aku mendapatkan satu bagian onta. Dia berapa ekor tadi, Bu? 100 ekor onta. Nabi yang bayarkan. Sahal mendapatkan apa, Ibu? 1 ekor onta. Kenapa? Karena keluarganya mendapatkan itu, dibagi untuk kaumnya, untuk kaum korban ini. Dan Sahal mendapatkan 1 ekor onta betina, ya, dari 100 yang dijadikan, dibayarkan oleh Nabi sebagai diahnya. Fadakhaltu mirbadan, di mana satu hari aku masuk ke mirbad. Mirbad itu, ibu, kandang. Kandang onta, ya, itu biasanya mereka pagar, lalu kemudian onta itu dipelihara di kandang tersebut. Fadakhaltu mirbadan lahum, aku masuk, kata Sahal, ke kandang onta ini. Faraqadatni birijliha, bahkan aku pernah disepak oleh onta itu. Artinya apa? Sahal yang menceritakan ini bahwasanya Nabi SAW real membayar diah itu, dan ontanya itu ada. Bahkan itu salah satu onta itu pernah menendang Sahal ini. Inilah kejadian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada permasalahan Abdullah bin Sahal yang terbunuh, yang meninggal di Khaybar tersebut. Yang intinya pelajaran terkait dengan bab yang ada di hadapan kita, yaitu ketika Abdurrahman dan 2 orang anak Mas'ud yang mengadukan perihal saudaranya yang terbunuh, yaitu Abdullah bin Sahal, kepada Rasulullah SAW. Di dalam majelis itu Abdurrahman yang mulai berbicara, sementara Abdurrahman bin Sahal adalah yang paling kecil, yang paling muda di antara mereka. Lalu kemudian Nabi SAW mengingatkan, kata Nabi SAW, dahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Makanya Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, meletakkan riwayat ini di bawah bab adab dan langkah kiat kita di dalam memuliakan orang yang lebih tua. Dahulukan, beri kesempatan pertama orang yang lebih tua untuk apa, Ibu? Berbicara atau bertanya. Ya, contoh konkretnya di majelis kita. Contoh konkret di mana, Bu? Di majelis kita. Ya, misalnya salah satu adabnya, ketika kita misalnya buka kesempatan pertanyaan, kan biasa sering gelombang berimpit, Ibu. Ya, ada yang ini mau bertanya, ini mau bertanya. Perhatikan, ya, sinyal-sinyal yang lebih tua. Ya, misalnya ada yang seperti itu. Nah, salah satu adabnya, ya silahkan Ibu. Gitu. Nah, kan itu juga salah satu adab, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita jalankan dari sunnah Nabi SAW, seperti yang kita katakan, ya, bahwasanya di dalam Islam para sahabat mengatakan, kami mengajarkan adab kama nu'allimul Quran, sebagaimana kami juga mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi tidak kalah
pentingnya permasalahan adab tersebut Ibu, etika terutama terkhusus di dalam majlis, dan salah satunya adalah bagaimana kita memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Nanti kita akan sampai ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah ke bab bagaimana jika seandainya yang lebih tua tidak berbicara. Nah, ya, apakah boleh kita langsung atau bagaimana etika dan adabnya? Nanti kita akan sampai juga ke bab tersebut. Yang intinya adalah apapun itu tidak lepas dari poin yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu upaya dan langkah kita untuk memuliakan, untuk menghormati orang yang lebih tua. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya suatu hari kaum muslimin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di dalam salat itu, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', Nabi sangat lama ruku'nya. Ketika dalam salat Nabi mengimami salat dan Nabi sangat lama ruku'nya. Nabi sangat lama ruku'nya. Lalu tiba-tiba setelah salat, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, ada apa gerangan? Kenapa Nabi begitu lama ruku'nya? Ternyata setelah ditelusuri ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi mengatakan dia tidak tahu, seolah-olah ada yang menahan punggungnya ketika Nabi ruku'. Ya, ditelusuri, dicari tahu apa gerangan yang terjadi saat ruku' itu. Ternyata ada seorang sahabat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sebagian para ulama berbicara tentang kesahihan riwayat ini, ya, rupanya ada salah seorang pemuda sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia sudah terlambat, ya, dia tahu bahwasanya sudah iqamat salat, dia berjalan dan ada seorang nenek-nenek Yahudi berjalan dengan pelan di hadapannya. Dia sungkan untuk apa ibu? Mendahului. Dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah taala alam, in sahhatir riwayah, kalau memang riwayat ini sahih, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menahan rukuknya Nabi SAW agar pemuda ini tidak ketinggalan dalam salatnya. Nah, salah satu adab dan etika ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang ada di dalam kehidupan para salafus saleh tentang bagaimana mereka memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam adab kita mengucapkan salam ketika kita bersua, ketika kita berjumpa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusallimus saghiru 'alal kabir. Adabnya dalam ifsya'us salam, menebarkan, membiasakan salam yang akan menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Apa adabnya? Nabi SAW menyebutkan yusallimus saghiru 'alal kabir, yang mengucapkan salam yang kecil kepada yang besar, ya. Warakibu 'alal mashi, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki, ya. Wal qaim atau al mashi 'alal jalis, yang berjalan kepada yang duduk. Lihat ibu bagaimana etika dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan salah satunya yang memulai mengucapkan salam itu, artinya dia yang pertama mengucapkan salam itu, walaupun Nabi SAW mengatakan di dalam konteks hadis yang lain, Nabi menyebutkan khairukum man yabda'u bis salam. Yang terbaik itu, yang paling mulia itu, yang paling baik itu adalah orang yang lebih dulu mengucapkan salam. Tetapi secara etikanya juga diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Etikanya kata Nabi SAW, yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang memulai, seyogianya yang memulai salam itu adalah yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Al-qaimu 'alal jalis, yang berdiri kepada yang duduk. Yang duduk, yang berdiri kepada yang duduk. Ya. Artinya ibu ketika orang sedang duduk, lalu ada yang lewat berjalan kaki misalnya, maka dia mengucapkan salam.
Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, warakibu 'alal mashi, yang di atas kendaraan kepada yang berjalan kaki. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh real juga dalam masa kita, dunia kita. Sama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan ketika tamu yang mengucapkan salam itu siapa ibu? Orang yang datang atau tuan rumah? Hah? Ya harusnya yang datang. Karena etikanya kan begitu, yang datang. Nah, saya ingin memberikan contoh real ibu dalam kehidupan hari-hari kita. Yaitu kita mengucapkan salam ketika ada yang menelpon. Yang mengucapkan salam itu yang menelpon atau yang menerima telepon? Yang menelpon. Karena logikanya dia kan yang datang ke rumah, dia yang mengetuk pintu kita. Buktinya dia tekan nomor kita. Bunyi kan? Ketika bel pintu rumah ibu berbunyi, lalu kemudian ibu angkat telepon, kan gitu. Nah, yang mengucapkan salam itu etikanya siapa? Nah, seringnya kita alpa kan gitu. Oh Kak Pipi nih kan gitu. Diangkat. Assalamualaikum Kak. Salah. Oh, jadi kita tunggu aja gitu. Ya iyalah. Tapi rata-rata yang menerima itu keduluan yang menerima salahnya. Mungkin dia melihat dari bab yang tadi. Ingin menjadi yang terbaik kan begitu. Kadang-kadang kan itu. Tapi sebenarnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat lagi etikanya, adabnya, harusnya yang menelpon. Kan dia yang mengetuk pintu. Kadang-kadang kan kita, apalagi orang yang kita kenal, begitu, oh Bu Nel, gitu. Pas diangkat, Assalamualaikum Bu, gitu. Itu etikanya kurang. Nah, jadi begitu. Ditunggu dulu ya. Jadi kadang-kadang ibu, Kalau dia nggak bilang, baru kita itu Ustaz. Karena kan dia nggak bilang salam misalnya. Langsung aja. Apakah boleh kita? Boleh, kalau boleh itu baru kita ke sana tadi. Sama dengan gini, ketika kita berpas-pasan dengan yang lebih muda, lalu dia tidak mengucapkan salam. Harusnya kan dia yang lebih muda ucap salam. Baru kita masuk ke mana? Khairukum man yabda'u bis salam. Artinya, walaupun kita lebih tua karena dia tidak mengucapkan salam, kita ucapkan, ya tidak masalah. Masuk kita ke kemuliaan yang tadi. Tapi berikan dia waktu. Gitu. Berikan dia waktu untuk menjalankan apa? Adabnya. Ya, jadi seperti itu. Bahkan ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ada etika juga di dalam sesuatu yang paling lekat lah sekarang ini dalam kehidupan kita, handphone. Itu juga ada apanya ibu? Ada adab dan etikanya dalam berhandphone itu. Kalau saya tidak salah, saya pernah melihat ada tulisan, kalau tidak salah ada buku itu, ya, tentang bagaimana etika berhandphone ini dalam pandangan apa ibu? Dalam pandangan Islam. Nah, diantaranya semangat hijrah sebagian kaum muslimin ibu. Ya. Dia kalau itu masalah lain, semua apa yang didapat like, comment, share kan gitu. Main share saja tanpa dia klarifikasi. Ini jelas salah. Ya, jelas salah. Ya. Dimana ketika yang kita share itu adalah keburukan, ya pasti kita juga punya andil di dalam keburukan tersebut. Yang kita maksudkan bukan itu. Semangat hijrah pada sebagian kita ketika bebasnya kita mendownload, ringtone yang kita. Ibu sering mendengarkan orang membuat ringtone-nya ayat murattal. Ya. Kalau kita berbicara firman Allah lah dulu, Al-Quran. Jadi gini, ketika misalnya dalam posisi Al-Quran, ya begitu orang, kalau ibu melihat dia ringtone-nya itu begitu bunyi, ya langsung Syekh Sudes kan gitu, ya langsung baca Al-Quran. Pasti kita berasumsi kita melihat Mak Soleh lagi kan gitu. Kita berasumsi dan memandang ini orangnya soleh. Nggak mau dia ringtone-nya alamat palsu gitu kan. Nggak mau dia
dangdut-dangdut, musik-musik begitu. Saking solehnya dia, ringtone-nya apa? Murattal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus melihat itu dengan kacamata yang benar. Sebenarnya dalam hal yang seperti ini tidak menggambarkan sedikit pun kesolehan seseorang. Ya, ketika ringtone-nya itu murattal, itu tidak sama sekali. Kita berharap dan mendoakan sesuai dengan niatnya, mudah-mudahan, tapi sikapnya itu salah, keliru. Kenapa ibu-ibu dimuliakan oleh Allah? Ketika ringtone itu adalah murattal, yang dibacakan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, begitu berbunyi ketika ada orang yang menelpon dan kita angkat, begitu diangkat murattalnya hilang kan? Nah, kalau dia berhenti di ayat yang tidak tepat, ini satu kesalahan. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya ketika kita untuk mengangkat telepon, orang yang menelpon begitu nampak, oh entah itu siapa teman, entah itu siapalah orang yang kita dekat dengan kita, lalu kemudian kita mematikan murattal itu untuk dapat apa? Mendengarkan pembicaraan dia. Sadar atau tidak, berarti kita telah mengecilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah dari ucapan orang yang menelpon kita ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, seperti dikatakan, kam mim muridin lil khairi lan yusibah. Banyak orang-orang yang sebenarnya niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkan itu. Ya, makanya kembali kita kepada adab-adab, etika-etika yang diajarkan di dalam agama kita. Karena sesungguhnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan dan usia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah masa untuk kita menjadi dan melangkah kepada yang lebih baik. Itu saja tujuan kita. Apapun yang bisa kita laksanakan di sisa-sisa waktu dan umur yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Itu upaya dan usaha kita. Nah, salah satunya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu dengan kita terus menambah pengetahuan kita, saling mengingatkan di antara kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam kebaikan-kebaikan dan sabar yang ada di dalam ketentuan dan tuntunan agama kita. Mungkin ini saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dari bab di dalam pembahasan kita di kitab Adabil Mufrad ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.